Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tugas PPKN bab 3 sub E semester genap, yaitu semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Alin Akila. Saya dari kelas 9B dengan nomor absen 28 dan belajar di SMP Negeri 1 Gabus. Next, kita lanjut ke video. Bab 3 sub E. Semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI. 1. Makna nasionalisme dan patriotisme. Makna nasionalisme. Kalian mungkin sering mendengar istilah nasionalisme, akan tetapi apakah kalian tahu apa makna dari istilah tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin para atlet Indonesia berhasil mendapatkan medali emas pada berbagai kejuaraan olahraga tingkat dunia. 2. Tersinggung ketika melihat bendera merah putih dibakar oleh para demonstran dalam salah satu aksi demonstrasi di Australia. 3. Kecewa ketika kesebelasan nasional Indonesia dikalahkan oleh kesebelasan dari negara lain. Bangga ketika mendengar para pelajar dari negara kita merebut juara dunia dalam kejuaraan dunia mata pelajaran fisika. Coba kalian renungkan apa makna di balik peristiwa itu. Peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap lebih mencintai bangsa dan negara sendiri daripada bangsa dan negara lain. Kalian pasti pernah mendengar ada peribahasa yang relevan dengan rasa cinta terhadap negara, yaitu lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Peribahasa tersebut menggambarkan begitu besarnya kecintaan terhadap bangsa dan negara, meskipun kesengsaraan telah melanda negaranya. Sekalipun Indonesia telah menjadi negara bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, kualitas nasionalisme di antara elemen bangsa kita akan harus senantiasa dibina dan ditingkatkan. Karena jika tidak dilakukan oleh proses pembinaan dan peningkatan nasionalisme, kita akan luntur dan berakibat pada hancurnya bangsa dan negara Indonesia. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu 1. Mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. 2. Mengembangkan sikap toleran. Selain dua hal di atas, kita juga harus menghindari 4 hal berikut ini. 1. Sukuisme, yaitu sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. 2. Chauvinisme, yaitu sikap yang hanya mengunggulkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa-bangsa lain. 3. Ekstremisme, yaitu sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara. 4. Provinsialisme, yaitu sikap yang selalu berkutat dengan kepentingan provinsi daerah sendiri tanpa mempedulikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Jika sikap tersebut masih terdapat dalam diri setiap warga negara Indonesia, akan menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akibatnya, nasionalisme Indonesia akan semakin pudar. Hal ini yang harus kita hindari. B. Makna patriotisme, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jika kita menyimak dengan seksama, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Bangsa Indonesia bertekad bahwa penjajahan harus lenyap di muka bumi, tidak hanya dari bumi Indonesia, tetapi juga seluruh. Dalam sejarah telah tercatat bagaimana bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan yang gagah berani. Berapa banyak para pejuang gugur, berapa banyak harta yang hancur, tetapi bangsa Indonesia tidak kenal kata menyerah. Bahkan, para pejuang semakin terbakar semangatnya untuk mengusir penjajah. Para pejuang bangsa Indonesia mati-matian berperang mengusir penjajah. Mereka berjuang dengan didorong kecintaan terhadap kemerdekaan, tanah air, bangsa, dan negara Indonesia. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara.
Ciri-ciri patriotisme. 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah. 2. Berperilaku nasionalis dan patriotik dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nasionalisme dan patriotisme bukan hanya sekedar cinta tanah air, tetapi juga cinta bangsa dan negara. Pada saat ini, nasionalisme dan patriotisme tidak ditampilkan dengan mengikuti perang fisik, akan tetapi dalam upaya untuk mempertahankan jati diri bangsa dalam era persaingan dan kompetisi yang semakin mengglobal. Nilai-nilai patriotisme dapat kita tampilkan di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut contoh perilaku tersebut. A. Dalam kehidupan keluarga. 1. Menonton film perjuangan yang diputar di televisi. 2. Membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan. 3. Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada hari-hari besar nasional dengan baik dan benar. B. Dalam kehidupan sekolah. 1. Melaksanakan upacara di lingkungan sekolah secara hikmat. 2. Menghayati dan memahami makna lagu-lagu perjuangan. 3. Mengaitkan setiap materi pembelajaran dengan nilai kepahlawanan. C. Dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Melaksanakan upacara Hari Besar Nasional. 2. Mengamalkan sikap kesetia kawanan nasional di lingkungan sekitar. 3. Memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan negara, kita dapat mewujudkan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan HANKAM, yaitu 1. Dalam bidang politik, A. Senantiasa memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia menjadi kokoh, kuat, dan tangguh. B. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. 2. Dalam bidang ekonomi, A. Mencintai dan memakai produk dalam negeri. B. Mengembangkan kegiatan usaha produktif. C. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan. 3. Dalam bidang hukum, A. Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. B. Tidak main hakim sendiri. C. Menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. 4. Dalam bidang sosial budaya, A. Menjaga kelestarian budaya daerah. B. Membantu dan menolong orang yang terkena musibah. C. Meningkatkan pelayanan umum yang adil dan merata. 5. Dalam bidang HANKAM, A. Menjaga keamanan lingkungan. B. Membantu aparat dalam menjaga keamanan. C. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian dari video tadi adalah presentasi dari saya mengenai tugas PPKN. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.